الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول Setiap hari kita bertemu banyak orang. Mereka tersenyum, tertawa, terlihat baik-baik saja. Namun di tengah tuntutan hidup yang sangat berat, banyak orang yang diam-diam berjuang tanpa suara dan tanpa bantuan. Tapi pernahkah kita benar-benar tahu apa yang sedang mereka rasakan di dalam pikirannya? Hidup di era modern seringkali penuh dengan tekanan, baik dari pekerjaan, pendidikan, maupun kehidupan sosial. Namun, ada satu hal yang kerap terabaikan, kesehatan mental. Banyak orang menganggap isu ini tabu untuk dibicarakan, padahal kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Kesehatan mental seringkali tak terlihat, namun dampaknya terasa sangat nyata. Kesehatan mental adalah kondisi di mana seseorang mampu mengenali dirinya, mengelola emosi, menghadapi tekanan hidup, dan tetap berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk melihat sejauh mana dampak kesehatan mental bagi setiap individu, maka tim jurnalistik Skaziga melaksanakan beberapa wawancara kepada beberapa narasumber dari lingkungan pendidikan. Pada kesempatan kali ini kita akan menyelami lebih dalam lagi terkait isu kesehatan mental ini yang terjadi di lingkungan sekitar kita, di mana kita bisa melihat seperti apa gambarannya yang dilakukan oleh teman atau saudara kita di luar sana dalam menghadapi permasalahan ini. Di sini kita akan mewawancarai langsung salah satu siswa SMK Al-Hazini. Hanya boleh kenalan dulu. Ya, perkenalkan nama saya Thomas Andi Saputra. Saya dari kelas 3 jurusan TKJ. Langsung pertanyaan ya Kak, apa yang kamu tahu tentang kesehatan mental? Kalau menurut saya, kesehatan mental itu adalah kondisi berpikir dan juga perasaan supaya kita tetap tenang, bahagia, dan berpikir dengan jernih. Hal apa yang paling sering bikin kamu stres di sekolah? Biasanya sih tugas yang menumpuk dan juga ujian yang terlalu banyak. Itu aja. Bagaimana cara kamu menenangkan diri kalau kamu lagi capek atau banyak tugas? Saya biasanya beristirahat sebentar, dengerin lagu, dan juga jalan-jalan kecil supaya bisa menghilangkan capek itu. Berikutnya kita akan mewawancarai salah satu siswi SMK Al-Hazini. Kakaknya boleh kenalan dulu. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Nur Alfia dari kelas 12 jurusan Pelayanan Perbankan Syariah. Langsung ke pertanyaan ya Kak. Yang pertama, apa yang kamu tahu tentang kesehatan mental? Menurut saya, kesehatan mental adalah ketika seseorang mampu menghadapi tekanan hidup dengan tenang dan ketika seseorang itu tetap mampu melakukan kesehariannya dengan produktif. Hal apa yang paling sering bikin kamu stres di sekolah? Hal yang bikin saya stres di sekolah adalah ketika tugas-tugas selalu bertambah dan waktu untuk mengerjakannya kurang kondusif. Bagaimana cara kamu menenangkan diri kalau lagi capek atau banyak tugas? Biasanya saya menenangkan diri dengan langsung tidur. Ya, walaupun setelah bangun tidur itu tugasnya masih ada, tapi setidaknya tetap bisa merefleksikan. Oke, kali ini kita akan mewawancara salah satu guru PPL dari Universitas Al-Quran. Bapaknya bisa kenalan dulu? Oke, terima kasih. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Anwar atau biasa dipanggil Anwar. Saya dari Universitas Al-Qalam Malang yang alhamdulillah pada kali hari ini mendapat tugas dari kampus yaitu program PPL yang bertepatan di SMK Al-Hazini Gondang Gigi Malang. Bagaimana pandangan teman-teman kampus kakak tentang pentingnya kesehatan mental? Jadi
untuk di dunia kampus kebanyakan teman-teman menyikapi tentang kesehatan mental itu ya sangat beragam ya mungkin. Ada kalanya ya acuh tak acuh kepada temannya yang mendapat masalah atau mengalami mental kesehatan tadi itu. Ada kalanya ya yang begitu peduli terhadap teman tersebut, apalagi teman-teman yang sudah sangat dekat gitu, antar teman itu dekat, jadi sangat membantu dalam menyikapi kesehatan mental orang tersebut. Oke, kali ini kita akan wawancara dengan salah satu guru PPL dari Universitas Al-Quran. Kakaknya bisa kenalan terlebih dahulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Siti Hasanah from English Department of Al-Qalam University. Di sini saya bertugas untuk PPL di SMK Al-Fazili. Langsung ke pertanyaan ya. Yang pertama, apa tantangan terbesar yang kakak hadapi dalam menjaga kesehatan mental selama kuliah? Oke, tantangan terbesarnya dari challenge dari saya mungkin yang pertama ketika saya itu merasa harus mempunyai nilai atau skor yang tinggi karena kan backgroundnya saya dari beasiswa KIP dan harus nilai itu harus tinggi mungkin gitu. Terus number two, saya itu kayak deadline tugas itu harus benar-benar mengejar karena kan saya background dari pondok pesantren jadi nggak bisa yang 24 jam memegang HP. Dan yang terakhir ketika ada tuntutan ya seperti saya yang pertama tadi nilai sih ketika berambisi untuk bisa mempunyai nilai yang tinggi. Selanjutnya kita akan mewawancarai salah satu guru SMK ini. Mungkin ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, saya Izatin Nairi selaku BK SMK Al-Fazili. Lanjut ke pertanyaan ya Bu. Menurut ibu, seberapa penting memperhatikan kesehatan mental bagi guru dan siswa? Wah, itu kayaknya menurut saya sangat penting ya, karena menjaga kesehatan mental itu sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Karena kalau guru itu sedang stres, siswa tertekan, itu pembelajaran di sekolah itu nanti tidak akan maksimal. Jadi kalau kesehatan mental itu sebenarnya sama dengan mengisi ulang baterai ya, jadi biar tetap semangat, tetap sabar, tetap fokus. Hal yang kedua itu Bu, apa bentuk tekanan mental yang sering dialami guru di sekolah? Tekanan mental untuk guru rata-rata, tapi sebenarnya tekanan mental untuk guru ini banyak sumbernya ya. Yang pertama pasti untuk perlengkapan administrasi biasanya ya, dan tuntutan untuk tugas anak-anak yang harus diselesaikan dengan baik, atau tuntutan untuk anak mencapai pembelajarannya dengan baik ya, atau tuntutan dari para orang tua ataupun dari atasan. Nah, sehingga biasanya kembali lagi guru itu kan sebenarnya mau mengajar anak-anak dari hati ke hati. Tapi kembali lagi semua itu adalah proses ya, tergantung kita mengatur ritmenya dan mengatur waktu supaya punya waktu untuk diri sendiri aja. Next pertanyaan, bagaimana Anda membantu siswa yang tetap stres atau belum di kelas? Oke, biasanya saya membantu mereka secara personal dulu ya, mungkin dengan beberapa pertanyaan dulu, atau saya dekati dulu dan saya langsung bertanya apakah kamu sudah capek, ataukah kamu sedang banyak pikiran atau sebagainya ya. Karena sejatinya murid itu tidak hanya ingin dengar ya, tidak mau dihakimi. Jadi dengan kita bertanya aja kadang mereka itu sudah merasa didengar dan membantu mereka merasa lebih berguna. Takut lihat tuh apa Untuk bagi siswa itu mencegah masalah sosial seperti bullying. Kalau suasana di kelas, suasana KBM di kelas itu mentalnya sama-sama sehat, sama-sama bagus itu ya, otomatis kejadian bullying atau apa itu bisa diminimalisir. Itu yang kedua, untuk siswa membentuk karakter dan keteladanan diri, itu salah satunya.
Selanjutnya, apa bentuk tekanan mental yang sering dialami oleh guru sekolah? Oke, untuk tekanan mental bagi guru ya. Untuk bagi guru sebenarnya banyak. Makanya ini sangat penting ya. Sangat penting diketahui juga oleh siswa. Jadi gini, guru tersebut bebannya nggak cuma ngajar di kelas saja, tapi ada beberapa beban yang harus diselesaikan guru. Salah satunya, jika guru tersebut udah berkeluarga, udah mempunyai anak, yang saya rasakan sendiri, jadi beban mentalnya itu akan lebih lagi. Beda dengan yang ibaratnya masih free kayak sampean yang belum menikah, itu mungkin masih fresh kayak gitu. Untuk menyusun atau merencanakan sesuatu itu lebih ngena kayak gitu. Beda dengan guru yang emang dikatakan tugasnya itu nggak cuma di sekolah saja. Salah satunya yang paling penting pendekatan. Nah, dari pendekatan itu sangat penting karena apa? Kita mengetahui satu karakteristik anak, terus track recordnya anak tersebut sebelum sekolah di SMK itu seperti apa, terus latar belakang keluarganya seperti apa. Karena anak satu dengan anak yang lainnya kan nggak sama di situ. Jadi perlu banget yang namanya pendekatan. Dari pendekatan baru kita menyelesaikan seperti contoh kayak mengembangkan. Jadi harus mengembangkan pendekatan tersebut dari anak, terus dari lingkungan, dari orang tua. Kami juga mewawancarai seorang pakar psikologi untuk melihat lebih dalam terkait masalah kesehatan mental dari perspektif medis. Kita bersama dengan Ibu Iftif. Ibu bisa perkenalan diri terlebih dahulu. Baik, Mbak Hasna, terima kasih. Sebenarnya saya mohon maaf, saya memakai masker karena sedang flu. Perkenalkan, saya Iftif. Saya dulu pernah bekerja di Rumah Sakit Umum Pindad sebagai HR. Kemudian saat ini saya melanjutkan pendidikan psikologi klinis di Universitas Muhammadiyah Malang. Ilmu psikologi ini merupakan ilmu yang mempelajari mengenai pikiran, emosi, mental, dan perilaku manusia secara ilmiah, di mana hal-hal tersebut dapat mempengaruhi individu secara tindakan maupun pemikiran. Nah, ilmu psikologi sendiri itu luas ya cangkupannya, ada berbagai macam, salah satunya yaitu ada kesehatan mental. Nah, kesehatan mental ini kan sangat sering atau sangat familiar didengarkan oleh teman-teman Gen Z terutama, di mana kesehatan mental itu merupakan suatu kondisi seseorang secara psikologis, emosi, dan sosial sehingga dapat membuat seseorang mengalami stres, penurunan produktivitas, serta kontribusi dalam kehidupan sosialnya. Mental ini dapat membuat kita mengarah ke berbagai sisi, ada sisi positif maupun negatif. Nah, jika kita bisa mengelola emosi kita secara positif, maka kita akan merasakan kehidupan yang tenang, kemudian dapat mensupport kita dalam kehidupan baik bersosial maupun di bidang akademik. Oke Bu, kan kita bahas kesehatan mental. Dalam psikologi, kesehatan mental itu dibagi berapa? Dalam ilmu psikologi sendiri, kesehatan mental itu secara general itu dibagi menjadi dua. Ada kesehatan mental remaja, serta ada kesehatan mental dewasa. Untuk kesehatan mental remaja sendiri itu di usia rentan 10 hingga 19 tahun, itu menurut UNICEF. Seperti itu. Nah, kemudian kesehatan mental untuk remaja ini kan sangat sering ya, teman-teman yang ketika remaja mengalami kebingungan. Hal tersebut dirasakan karena memang dari usia remaja ini teman-teman akan melaksanakan atau merasakan fase transisi, kemandirian seseorang, kemudian pencarian identitas, serta merasakan tertekan baik secara akademik maupun sosial, seperti itu. Nah, berdasarkan survei yang saya cari di Indonesia pada tahun 2022, terdapat 5,5% remaja yang mengalami gangguan mental. Kemudian pada tahun 2023, 91% Gen Z mengalami stres. Kemudian di Indonesia sendiri itu terdapat 2% prevalensi depresi menurut Kemenkes,
Kemudian sekitar 20% remaja mengalami depresi akibat gangguan zat terlarang gitu. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesehatan mental remaja? Oke. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental remaja itu ada beberapa hal. Yang pertama yaitu hormon, itu jelas. Kemudian fisik. Hal ini tuh paling sering untuk hormon dan fisik paling sering dirasakan oleh remaja perempuan, gitu ya. Kemudian ada tekanan sosial, kemudian ada tekanan akademis, di mana tekanan akademis ini biasanya teman-teman merasakan adanya pecutan dari keluarga atau dari diri sendiri. Kemudian juga adanya riwayat kesehatan mental yang diidap atau diturunkan oleh keluarga. Untuk sakit mental tersebut itu biasanya yang keturunan ada ADHD, kemudian autis, skizofrenia, dan yang paling sering dirasakan oleh teman-teman itu OCD. OCD itu kecemasan berlebih. Lanjut pertanyaan selanjutnya, Bu. Apa aja sih tanda-tanda kesehatan mental pada remaja? Untuk tanda-tanda gangguan mental pada remaja, biasanya yang pertama itu teman-teman akan mengalami penarikan diri dari lingkungan sosial, jadi mereka akan condong mengucilkan diri, kemudian mengalami penurunan dari akademik ataupun hal-hal yang berkaitan dengan sosial. Kemudian ada juga pikiran untuk menyakiti diri atau self-harm. Biasanya teman-teman remaja itu banyak yang merasakan ada masalah sedikit, mereka akan melakukan self-harm. Jadi kalau self-harm itu biasanya teman-teman akan menyakiti dirinya, entah itu menyayat, seperti itu. Biasanya banyak yang seperti itu. Kemudian ada juga yang menggunakan atau mencoba hal-hal yang kurang baik seperti minum-minuman beralkohol, kemudian obat-obatan terlarang. Selain itu juga bisa melaksanakan kecemasan berlebih. Jadi adanya ketakutan terhadap masa depan, namun mereka masih belum bisa keluar dari zona tersebut, sehingga mereka akan mengalami depresi. Upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam menangani kecemasan? Upaya yang dapat dilakukan dalam menangani kecemasan, yang pertama pastinya melakukan terapi kognitif. Itu bisa dilakukan oleh psikologi, psikolog maupun psikiater. Kemudian ada mindfulness atau relaksasi diri. Jadi biasanya teman-teman yang mengalami kecemasan atau gangguan mental secara ringan itu bisa melakukan relaksasi diri, di mana teman-teman bisa melakukan butterfly hug gitu ya. Jadi kalau butterfly hug sendiri itu kita ngobrol tuh di kaca. Jadi kita bercermin, kemudian kita memberikan afirmasi positif terhadap diri kita mengucapkan terima kasih, kemudian penarikan nafas secara mendalam, seperti itu. Kemudian ada juga melakukan keterampilan atau meningkatkan value diri, serta yang terakhir bisa dengan mengekspresikan diri. Pertanyaan terakhir buat Ibu, bagaimana cara menjaga kesehatan mental remaja? Cara menjaga kesehatan mental remaja yang pertama yaitu fokus terhadap diri sendiri, tidak fokus terhadap pencapaian orang lain gitu ya, karena biasanya kalau kita masih remaja kan ada seseorang yang sudah mendapatkan A, tapi kita masih belum bisa memiliki itu. Kita biasanya hanya melihat outputnya. Baiknya kalau semisal kita mengalami kecemasan atau hal-hal seperti itu, lihatlah proses mereka seperti itu. Kemudian tipsnya kita bisa memahami diri untuk mengekspresikan diri terhadap hal-hal positif, seperti emosi itu bisa ditumpahkan dengan cara menggambar, melukis, atau biasanya yang sekarang sedang booming itu teman-teman kita bisa mendaki atau kita bisa apapun lah yang berkaitan dengan alam seperti itu ya, dengan peluapan emosi. Kemudian menjaga pola tidur, menjaga pola makan, beraktivitas yang cukup, kemudian membatasi diri dari media sosial, karena media sosial itu bisa mengarahkan diri ke hal positif tapi juga bisa mengarahkan hal negatif. Sisi positifnya kita bisa mengeksplor diri, kita bisa mengembangkan skill kita di melalui media sosial dengan banyaknya tutorial itu kan. Kemudian
kita juga bisa bersosialisasi dengan teman-teman. Kita bisa mencari teman-teman yang mungkin memiliki background dan memiliki karakter yang sama untuk sama-sama upgrade, mengurangi teman-teman yang mungkin membawa hal negatif. Kemudian juga lebih banyak berkomunikasi dengan orang tua, karena kembali lagi ketika remaja kita akan merasakan identitas diri ini kurang gitu. Kita akan merasakan pencarian diri gitu ya, sehingga kita akan banyak berdiskusi dengan orang tua. Kalau menurut Ibu, mengapa masih banyak orang yang enggan berkonsultasi ke psikolog atau psikiater? Oke. Alasan orang-orang kenapa enggan untuk ke psikolog atau psikiater dan lebih condong melakukan self diagnose ya biasanya, karena yang pertama mereka takut dianggap lemah gitu. Kemudian juga di sini biasanya teman atau orang-orang secara awam biasanya menganggap orang yang ke psikolog atau ke psikiater itu dianggap kurang waras, ya kan? Iya. Dianggap tidak waras gitu. Padahal enggak, di psikolog ataupun psikiater itu tidak selalu orang gila, enggak selalu seperti itu. Biasanya mereka hanya membutuhkan jalan atau membutuhkan arahan dalam mengontrol emosi dan mentalnya gitu, sehingga tidak perlu takut untuk konsul ke psikolog maupun psikiater. Silahkan konsul karena privasi pun akan terjaga. Biasanya teman-teman itu ada yang takut privasinya terumbar. Kami tidak akan mengumbar privasi karena itu sudah menjadi sumpah kami juga selaku profesi seperti itu. Dan di psikolog atau psikiater pun itu juga nggak melulu tentang gangguan mental, jadi teman-teman bisa sharing mengenai pendidikannya mau seperti apa, kemudian bisa juga untuk melihat ke depannya itu inginnya bekerja di mana, seperti itu. Jadi tidak melulu tentang masalah gangguan mental. Mungkin cukup wawancara kita kali ini, Bu. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Ibu luangkan hari ini. Baik, terima kasih Mbak Asma untuk waktunya. Di balik setiap senyuman, ada cerita yang belum tentu kita tahu. Mari lebih peduli, lebih peka, dan lebih manusiawi. Kesehatan mental bukan hal yang memalukan. Ia adalah bagian dari kehidupan. Dan setiap orang berhak untuk didengar, dipahami, dan merasa aman.